Selamat pagi, saya Gracia Ranita Cynthia, PKK 3 semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang contoh apersepsi dan motivasi dalam pembelajaran. Nah, yang pertama, apa sih apersepsi itu? Apersepsi adalah menerima tanggapan-tanggapan baru dengan bantuan tanggapan yang sudah ada. Apersepsi biasanya dilakukan pada awal pembelajaran atau sebelum pembelajaran dimulai. Nah, sekarang kita langsung masuk pada contoh apersepsi dalam proses pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Baik, pada hari ini kita akan mulai pembelajaran kita dengan tema yang baru. Nah, sebelum kita masuk pada tema pada hari ini, saya ingin bertanya, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, benar sekali. Materi kita minggu lalu adalah mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai pribadi unik, baik sebagai perempuan maupun laki-laki. Dalam perkembangan dan pertumbuhannya, senantiasa membutuhkan orang lain dan tidak dapat hidup tanpa bantuan sesama. Nah, di sini ada 4 lingkup tempat manusia bertumbuh dan berkembang, yakni keluarga, gereja, sekolah, dan masyarakat. Masing-masing 4 lingkup ini memiliki peran dan pengaruh tersendiri terhadap perkembangan manusia. Nah, sebelum kita masuk materi ini, saya ingin bertanya, apa lingkungan pertama tempat manusia bertumbuh dan berkembang? Ya, benar sekali. Tempat pertama manusia bertumbuh dan berkembang itu adalah keluarga. Keluarga pada dasarnya merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap orang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Segala pengalaman dan kondisi yang terjadi dalam keluarga mempunyai daya pengaruh yang paling kuat bagi pembentukan diri seseorang. Pembentukan diri itu terjadi dalam relasi antar anggota keluarga, antar anak dengan orang tua, antar orang tua dengan anggota keluarga yang lain, dan antar keluarga dengan lingkungan sesamanya. Nah, jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu peran keluarga terhadap perkembanganku. Dengan menerapkan apersepsi ini dapat membangkitkan minat dan perhatian terhadap suatu pengajaran pada peserta didik. Nah, inilah contoh dari apersepsi dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya langsung masuk pada contoh motivasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama-tama, pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan dari diri peserta didik untuk mencapai tujuan belajar. Misalnya, pemahaman materi atau pengembangan belajar pada peserta didik. Dengan adanya motivasi peserta didik, akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nah, selanjutnya adalah contoh dari motivasi dalam pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan tujuan belajar sehingga peserta didik akan lebih semangat dan lebih berusaha untuk mencapai tujuan belajar dengan baik. Yang kedua, membentuk kelompok belajar sehingga peserta didik akan mengalami atau merasa bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan. Yang ketiga, memberikan hadiah sebagai motivasi dan penyemangat dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pujian seperti pujian dalam rajin belajar, rajin mengerjakan PR, dan rajin melaksanakan piket pada setiap minggunya.
Yang kelima, memberikan tugas menantang. Tugas menantang ini membuat siswa atau peserta didik lebih semangat untuk memecahkan soal yang diberikan oleh guru tersebut. Yang keenam, menjelaskan atau menjadikan kelas kondusif, aman dan nyaman sehingga peserta didik merasa aman dan tidak terganggu. Yang ketujuh, menciptakan pembelajaran yang aktif dan kreatif sehingga peserta didik akan terbangun dan terpancing dalam proses pembelajaran menjadi aktif dalam diskusi. Yang kedelapan, memberikan solusi kepada peserta didik yang sedang mengalami kesulitan. Nah, ini adalah contoh dari motivasi pendidikan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh motivasi dengan materi yang sudah saya sampaikan di bagian awal tadi. Nah, jadi motivasi untuk materi yang sudah saya sampaikan tadi mengenai peran keluarga terhadap perkembanganku. Yang pertama, manfaat kita mempelajari materi ini adalah kita dapat menyadari arti penting peran keluarga terhadap perkembangan seseorang. Dengan demikian, kita semakin terpanggil untuk menciptakan keluarga sebagai lingkungan yang menyenangkan dan sebagai tempat bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, apabila materi dikuasai dengan baik dan sungguh-sungguh diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang peran keluarga terhadap perkembanganku. Yang ketiga, saya akan memberikan contoh motivasi sebagai penyemangat peserta didik. Nah, setelah kalian mempelajari materi yang saya berikan tadi, saya akan memberikan tugas berupa tugas kelompok. Dan di dalam kelompok tersebut, kalian harus berperan aktif dan bekerja sama dengan baik. Nah, di sini apabila kalian bekerja sama dengan baik, saya akan memberikan nilai sebagai apresiasi atas keterlibatan dan atas kerjasama yang baik di antara kalian. Dan hadiah ini berupa tambahan nilai. Dan yang keempat, saya akan memberikan contoh motivasi dalam kesulitan belajar peserta didik. Nah, apabila ada yang tidak dimengerti dari penjelasan saya tadi, boleh ditanyakan bagian mana yang tidak dimengerti. Dan apabila ada yang mengerti, tolong dibantu kawannya dengan memberikan penjelasan mengenai materi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, dengan kita saling membantu sesama kita yang tidak mengerti, maka kita akan bisa melaksanakan diskusi dengan baik dan bisa mengajukan atau memberi pendapatnya masing-masing mengenai materi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, dengan adanya motivasi ini, sehingga bisa membantu peserta didik lebih semangat lagi dalam mengikuti proses belajar mengajar. Dan dengan motivasi ini juga dapat membantu peserta didik yang awalnya malas menjadi siswa yang aktif di dalam kelas, karena ada motivasi berupa dorongan dari guru untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik tersebut. Baiklah, sekian video tentang contoh apersepsi dan motivasi pembelajaran dari saya. Maaf apabila video saya ini kurang dan jauh dari kata sempurna. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.